Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Ayahnya Binbul. Nah, kita sekarang mau menghadapi yang namanya kehidupan new normal. Jadi kehidupan new normal ini adalah kehidupan dengan kebiasaan yang baru. Nah, apa aja yang biasanya yang digalangkan itu adalah kayak cuci tangan yang bersih. Terus kita tetap menjaga jarak satu sama lain. Dan tujuannya secara garis besar adalah karena tidak semua sektor itu bisa melakukan aktivitasnya atau kerjaannya itu di dalam rumah saja, jadi harus keluar rumah. Terus juga aktivitas ini harus segera kita kembalikan lagi, jadi seperti sedia kala. Ya mungkin nanti sektor-sektor lain seperti pendidikan ya dan yang lainnya juga akan mengikuti peraturan new normal ini, tapi kita tidak tahu kapan waktu tepatnya. Nah, kita balik ke diri kita pribadi. Apa sih yang harus kita persiapkan ketika new normal seperti ini? Di sini saya akan berbagi sharing dengan teman-teman apa aja. Nah, teman-teman lihat kan thumbnailnya. Jadi nanti kita akan bahas pulpen ajaib. Nah, seperti apa? Kok dia bisa membunuh kuman segala macam ya? Bisa menghindar kita dari virus COVID-19 ini. Tapi itu nanti kita akan bahas dulu nih, karena di pinggir jalan jadi mungkin banyak suara lalu lalang motor ya, abaikan saja, tetap fokus pada saya. Oke. Yang pertama adalah ketika kita beraktivitas kita harus betul-betul bisa jaga diri kita ya. Kayak misalkan kalau kita memang kalau saya sendiri selalu membawa pulpen ajaib ini. Oke. Tapi sebelumnya bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, tombol loncengnya juga. Oke, yuk kita langsung. Nah, jadi ketika kita keluar rumah, itu yang diwajibkan adalah ini. Ya, kita harus memakai masker. Nah, masker ini bisa masker kain seperti ini. Ini yang 2 lapis ya. Ini yang 2 lapis. Bisa juga teman-teman banyak yang pakai masker ini nih, scuba. Ya. Ataupun teman-teman bisa pakai masker medis, tapi menurut saya sih masker ini sudah cukup. Ya, biarkan masker medis itu untuk para tenaga medis karena emang diperuntukkan awalnya untuk para tenaga medis. Ya, jadi masker ini yang wajib. Nah, yang kedua adalah kita harus, tidak mungkin kan ketika kita naik kendaraan umum ataupun kita ke tempat-tempat yang umum ya, kita sedikit-sedikit menyentuh apa kita harus cuci tangan. Itu kan repot ya. Jadi yang simpel itu ini dia, pakai pulpen ajaib. Jadi tinggal dipasang seperti ini. Ini seperti pulpen, bisa ditaruh di kaos, bisa juga ditaruh di celana seperti ini. Nah, bentuknya pun nggak besar. Nih, bentuknya pun nggak besar. Oke, nah ini isinya apa? Ini isinya adalah hand sanitizer. Ya, ini jarang banget nih botol kayak begini. Karena kalau kita pakai botol-botol yang besar ya, ukuran-ukuran seperti ini nih, kan repot ya, harus taruh di sini tuh, jendol banget. Ataupun yang kecil. Kalau ini kita enak, kita bisa taruh di sini. Ya, bisa taruh di sini, apalagi teman-teman misalkan yang kerja ada kantongnya di sini, itu bisa dipakai. Jadi kesannya bisa dijajarkan sama pulpen juga, jadi simple banget. Ya, ini hand sanitizer ini udah standar WHO. Jadi walaupun homemade, ini udah standar WHO teman-teman. Jadi ini 10 mili ya, isinya 10 mili, ini kita tinggal semprot, jadi enak. Tuh. Oke, ada ibu-ibu. Nah, ini simpel banget teman-teman, simpel banget ya. Hand sanitizer ini pun aman banget kena kulit nih, karena dia mengandung vitamin E dan pelembab. Jadi nggak akan kering nih kulit. Jadi kita kalau habis nyentuh apa-apa tinggal semprot. Ini enak banget. Dan kalau teman-teman mau pesan seperti ini, nah bisa nih WA di nomor ini. Oke, harganya cuma 15.000. Teman-teman tinggal tambah 5.000, teman-teman mendapatkan refillnya 80 mili. Jadi murah banget. Ini cuma 20.000 segini. Oke. Tuh, ini simple banget di sini. Jadi teman-teman nggak akan lupa ya. Taruh di sini. Kalau ditaruh di tas kudu buka tas ya. Kalau ini tinggal masukkan saku baju ataupun saku celana. Nah, itu ini hand sanitizer, masker juga wajib. Nah, setelah kita beraktivitas di luar, oke. Nah, ini ceritanya kita baru pulang nih. Kita baru pulang. Nah, apa yang kita lakukan ini dia teman-teman.
Nah, kita ceritanya sudah sampai rumah. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kebetulan saya sendiri tadi teman-teman sudah lihat ya, ada gerbang desinfektan atau bilik desinfektan yang saya buat sendiri. Jadi kalau kita menyemprotkan badan kita ataupun kita nyampe ke rumah langsung mandi, itu terkadang saya suka kelewat ya. Terkadang kita tahu-tahu karena saking capeknya duduk ya. Tapi emang harus banget ketika teman-teman nyampe rumah langsung ke kamar mandi. Jadi sebelum pergi itu teman-teman taruh baju dan pakaian ganti itu sudah di kamar mandi. Jadi kita pulang langsung mandi, langsung pakai pakaian yang ada di kamar mandi yang sudah kita siapkan. Tapi ini agar lebih aman lagi, saya membuat bilik desinfektan otomatis. Jadi dia memakai sensor gerak. Nah, kalau teman-teman mau tahu cara buatnya gimana, nah ini linknya ada di atas ini. Oke, jadi kita praktekkan. Jadi kita sudah keluar gini, nah kita tinggal lewat aja, tinggal lewat seperti ini. Nah dia akan nyala karena dia ada sensor geraknya. Jadi gerak dari kita ya. Jadi gini, kalau kita ke sini ya dia akan mati nih. Ya, waktunya 13 detik sampai 14 detik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dan ternyata lama juga ya. Nah, ini mati. Nah, ini sensor gerak. Jadi saya lewat seperti ini, ya bisa ikutin, dia akan hidup lagi. Saya ikutin sini. Nah, di sini kita merem, matanya merem, semuanya merem. Nah, kita muter. Nah, baru kita Aku juga ikutan Tuing 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 tuing. Nah, jadi ini cairan desinfektan seperti ini teman-teman. Jadi otomatis. Nah, setelah itu apalagi sih? Nah, setelah kita masuk cairan desinfektan ini, mundur lagi kameramen ke sana dikit lagi. Terus dikit lagi. Nah, ini dia. Nah, jadi di sini ada tulisan wajib cuci tangan dahulu di sini. Oke, jadi kita habis desinfektan tadi, kita cuci tangan. Ini kita pakai sabun. Nah, ingat ya teman-teman, jadi kita harus ke sela-sela seperti ini ya, terus ini juga, terus ini. Jadi harus semuanya rata sampai terkena sabun semuanya ya. Sela-sela kuku ya. Kalau kukunya panjang-panjang, jadi benar-benar kita bersihkan. Kelihatan kok tuh kalau udah rata semua. Nah, ini baru kita pakai air yang mengalir di tangan. Nah, mencegah ini kita lebih baik daripada mengobati, karena sampai sekarang pun vaksin dari COVID ini belum diketemukan. Nah, kita sudah cuci tangan ya. Oke, kita tutup. Nah, setelah itu yuk teman-teman ikut ke sini. Nah, di sini pun saya sediakan ini hand sanitizer. Ya, ini hand sanitizer. Jadi kita sebelum masuk rumah ya, untuk ini gini seperti ini. Nah, untuk pembuatan hand sanitizer ini atau cairan antiseptik, teman-teman bisa lihat juga di video saya sebelumnya. Jadi ada beberapa cara. Yang pertama, kita bisa pakai bahan alami, yaitu dengan memakai daun sirih. Nah, itu juga ada cara buatnya di video saya sebelumnya. Terus juga kita bisa memakai detol ya, kita campurkan. Dan itu semua bahan itu pun tidak boleh dipakai sampai berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Jadi ada batas waktunya ya, karena di sini orangnya banyak, jadi cepat habis cairan ini. Jadi itu dia, cuci tangan kita pakai ini. Nah, kita kayak gini, udah. Nah, kalau misalkan teman-teman memang nggak ada cairan desinfektan seperti itu, nanti setelah teman-teman beraktivitas ya, ketika tadi sudah mandi segala macam, teman-teman bisa memakai ini nih. Ini cairan desinfektan tapi di dalam semprotan burung ini. Jadi kita masukkan seperti ini ke sini, terus nanti kita pompa. Ya, yang terpenting adalah pengaturannya. Nah, pengaturan dari si semprotan ini. Jadi harus mentok biar dia cairannya kayak yang tadi tuh. Ya, cairannya kalau misalkan ini kita kendorkan, dia cairannya tuh jadi basah semua gitu. Jadi kita semprotkan ke, misalkan ini ke gagang-gagang pintu yang sering-sering kita sentuh lah, ke kursi segala macam.
Jadi ini cairan desinfektan untuk benda mati atau peralatan di rumah kita, teman-teman. Udah deh, selesai. Habis itu kita bisa istirahat, ya enggak? Jadi kalau bilik desinfektan ini bisa teman-teman pakai seperti di mau masuk pemukiman ya, kayak perumahan segala macam ya. Kalau teman-teman emang ada waktu bisa buat sendiri, toh buat keamanan dari keluarga kita, buat orang-orang yang kita sayangi juga, ya enggak? Daripada kita harus menularkan virus ini gitu, dan virus ini pun tidak kelihatan kan gitu. Jadi kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Oke, jadi saya kalau habis beraktivitas masuk ke sana terus ini, nah ini pun bisa kita pakai seperti ini. Ini kita pompa karena di situ tidak bisa masuk motor ya, jadi motor bisa kita siram seperti ini. Nah kalau teman-teman misalkan pakai semprotan ini ya, ketika di kamar mandi itu sudah kita sudah mandi ya, misalkan pakaian-pakaian yang baru kita pakai, nah itu bisa semprotkan seperti ini. Tuh, sama ini pun motor misalkan baru kita pakai, kita bisa semprotkan cairan desinfektan dari ini, semprotan ini tuh ya, jadi seperti ini. Nah ini untuk mencegah gagang-gagangnya, joknya tuh. Nah ini juga bisa dipakai untuk para ojol nih kan ya, nggak, biar lebih aman juga, lebih safety juga kitanya. Oke, itu dia teman-teman tips dari saya bagaimana cara kita untuk menghadapi new normal ini. Oke, bukannya lebay, bukannya alay, tapi ini mencegah daripada kita terjangkit virus COVID-19 ini. Nah kalau ada tambahan boleh tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih banyak nih teman-teman. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe, tombol loncengnya juga. Kalau mau pesen hand sanitizer tadi murah banget, 20.000 teman-teman, udah dapat 90 ml ya enggak, dan dapat botol spray yang bentuknya unik dan sangat efisien untuk dibawa kemana aja. Oke, terima kasih banyak teman-teman, dan semoga kita selalu dalam lindungan dan selalu diberikan kesehatan. Terima kasih banyak dan dadah.